Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Akhi ukhti fillah, kali ini kita akan melihat secara ringkas tentunya bagaimana kita menghitung zakat kita ya. Kalau memang janji Allah bagi orang yang membayar zakat itu sangatlah besar, terutama zakat ini digandeng dengan sholat, makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan marah, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah, demi Allah saya akan perangi orang-orang yang memilah-milah, membeda-bedakan antara sholat dengan zakat ya, karena di waktu khilafah Abu Bakar As-Siddiq pertama kali ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Akhirnya Abu Bakar kemudian disetujui oleh Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain untuk apa? Diperangi. Nah, beliau mengatakan saya akan perangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Zaman sekarang luar biasa, antara yang masa bodoh, antara yang nggak tahu, nggak mau belajar, antara yang asal-asalan ya. Dalam video singkat ini, zakat itu apa? Zakat itu adalah harta tertentu. Nggak semua harta lo jamaah yang kena zakat. Ya, harta tertentu, ya, dalam jumlah tertentu, kadar tertentu, ya. Kemudian waktunya tertentu, ya. Kemudian penerimanya tertentu. Ya, jadi tidak semua tidak semua harta itu terkena zakat, tapi ada harta tertentu yang terkena zakat. Kemudian kadarnya juga tertentu, ya, ukurannya tertentu, batasannya tertentu, batasan jumlahnya juga tertentu, waktunya juga ada tertentu, gitu kan. Kemudian penerimanya juga tertentu, gitu ya. Nah, harta apa yang terkena zakat? Nah, harta yang terkena zakat jelas pertama yang disebutkan di At-Taubah itu adalah apa? Yaknizuna dzahaba wal fiddah, yaitu mereka yang menyimpan harta berupa emas dan perak. Nah, berarti emas, perak ini terkena zakat. Nah, termasuk emas dan perak adalah mata uang seperti kesepakatan dari Al-Majma' Al-Fiqhi, Komite Fikih Internasional menyepakati bahwa uang kartal istilahnya ya, uang yang kita pegang ini itu termasuk dari barang yang terkena zakat. Jadi emas ya, perak, uang, nah ini barang terkena zakat. Ini disebut dengan istilah zakat mal. Ya, zakat mal itu apa? Berarti zakat mal itu adalah tabungan Anda yang di bank. Zakat mal itu adalah logam mulia yang Anda simpan itu. Zakat mal adalah perhiasan istri Anda dengan rinciannya nanti ya, atau berupa perak yang Anda punya, Anda simpan. Nah, ini yang terkena zakat. Berarti batu mulia gimana? Batu mulia, permata, berlian tidak terkena. Jadi kalau Anda punya cincin berlian, yang terkena adalah ikatannya, emasnya ini, berlian dan permatanya tidak. Ya. Nah, ini yang disebut dengan istilah zakat mal. Ya. Jadi batasannya berapa sekarang kadarnya? Kadarnya adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, jika kalian memiliki emas sampai sekian maka dikeluarkan sekian. Kita hitung aja langsung secara praktis dalam video yang singkat ini. Batas minimal seseorang terkena zakat ketika dia memiliki harta tabungan emas minimalnya adalah 85 gram ya. Anda punya 85 gram, ini namanya batas minimal nisab. Wahala alaihil haulu, lalu lewat 1 haul, maka Anda terkena zakatnya. Dan sudah 1 nisab minimal,
kemudian 1 haul, kemudian itu milik Anda 100%, bukan miliknya orang. Kemudian di bawah kekuasaan Anda, di bawah kepegangan Anda murni, ya, maka ini Anda terkena kewajiban zakat. Contoh, sekarang Anda punya tabungan. Tabungan Anda sudah berapa sekarang? Tabungan saya sudah lama, sudah hampir 1 tahun ini tabungannya sudah sampai 100 juta. Oke, kita hitung sekarang 85 gram emas itu kalau diuangkan berapa? Anggap saja untuk memudahkan perhitungan 1 gram emas 24 karat 1 juta. Anggap saja, ya ini bukan real, nggak nyata ya, nggak real. Realnya nanti Anda sendiri yang lihat. Anggap saja, contoh 1 juta. Berarti 1 juta dikali 85 gram. Berarti berapa? 85 juta umpamanya. Berarti Anda punya rekening tabungan Anda 100 juta. Berarti tabungan Anda terkena zakatnya. Yang harus dikeluarkan berapa? Rubu'ul usyar, 2,5%-nya. Oke, kasus yang kedua. Ustadz, sekarang tabungan saya cuma 50 juta. Andai emas 900.000 pun juga nggak nyampe, kan gitu kan? Ya, nggak nyampe Ustadz, nggak sampai 1 nisab. Berarti saya nggak kena zakat dong, karena duit saya, tabungan saya 50 juta, nggak nambah-nambah, kurang yang ya umpamanya. Oke, tabungan Anda 50 juta. Oke, sekarang saya nanya, apakah kamu punya emas? Punya Ustadz, logam mulia, simpenan sih. Oh punya logam mulia, punya. Berapa logam mulianya? Dulu saya pernah beli 50 gram Ustadz. Oh ya, oke. Apakah kamu punya perhiasan juga? Oh ada simpenan perhiasan. Dipakai apa enggak? Enggak saya pakai. Kalau perhiasan dipakai tidak kena zakat. Tapi kalau perhiasan yang tidak dipakai, ini yang kena zakat. Bedainnya dipakai sama enggak apa? Innamal a'malu binniyat. Ketika Anda membelinya, niatan Anda untuk beli perhiasan ini apa? Saya mau beli emas buat apa? Saya mau pakai. Nah, berarti nggak kena. Tapi kalau di dalam hati Anda beli emas buat apa? Buat simpenan. Daripada punya duit habis, mending punya emas disimpan. Nanti kalau butuh duit, saya mau jual. Simpenan, berarti ini yang kena zakat. Nah oke, memang tabungan Anda 50 juta. Coba logam mulianya yang kedua ada berapa? Oh 50 gram. Oke. Perhiasan yang invest, perhiasan yang ditaruh-taruh saja. Ada berapa? Oh ada 20 gram umpamanya. Coba kamu jumlah tabunganmu 50 juta. Logam mulianya 50 gram, perhiasannya 20 gram. Kalau di total semuanya bisa 1 nisab, ya lebih Ustadz, berarti Anda terkena zakat. Ya, jangan ngakalin, oh tabungan saya 50 juta. Lah iya tabunganmu, tapi digabung dengan emasnya, dengan logam mulianya, digabung dengan apa namanya? Perhiasan yang invest, ya. Digabung. Kalau enggak, yukhadhu al-ahad lil fuqara. Ya, kalau punya saya nggak sampai 85 gram, tapi tetap para ulama seperti termasuk pandangan dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, diambil mana? Al-ahad lil fuqara, mana yang menguntungkan buat fakir miskin. Yaitu apa? Hitung pakai perak. Nilai perak berapa? Berapa nisabnya perak? 595 gram. Itu nisab perak. Agar apa? Agar fakir miskin mendapatkan uang. Jadi gabungin antara tabungan Anda, antara logam mulia yang Anda miliki kalau punya, dengan perhiasan yang tujuannya investasi, dijadikan satu, nilainya berapa? Apakah itu lebih dari 1 nisab? Kalau lebih, berarti Anda terkena zakat. Berarti Anda orang kaya, keluarkan zakat Anda, biar dosa kita diampuni. Biar kita dimudahkan untuk terus beramal saleh. Biar harta kita penuh dengan keberkahan, biar Allah ridha sama kita semuanya. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.